Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika wajib kelas 12. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi COVID-19, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ada 3 jargon yang harus kalian ingat. Yang pertama adalah menjaga jarak, yang kedua menggunakan masker, dan yang ketiga selalu mencuci tangan apabila dari luar. Dan yang paling penting adalah, yang paling utama adalah selalu berdoa agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Baik, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang kejadian majemuk yang merupakan materi lanjutan dari peluang kejadian yang telah kita bahas di tatap muka sebelumnya. Next. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menentukan peluang kejadian saling lepas dan tak saling lepas. Peserta didik dapat menentukan peluang suatu kejadian saling bebas dan bersyarat. Kejadian majemuk adalah kejadian dari hasil penggabungan dari 2 atau lebih kejadian sederhana. Adapun peluang kejadian majemuk di dalamnya terdapat peluang gabungan, yaitu kejadian saling lepas dan tak saling lepas. Berikut peluang irisan, yaitu kejadian saling bebas dan bersyarat. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B terjadi secara bersama-sama. Ini dapat kita notasikan sebagai peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangkan peluang A irisan B. Kemudian, dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Ini dapat kita notasikan sebagai peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A gabungan B itu dibaca peluang kejadian A atau B. PA merupakan peluang kejadian A dan PB merupakan peluang kejadian B. Contoh soal. Dalam pelemparan 2 buah dadu, berapakah peluang terambilnya mata dadu 5 atau berjumlah 6? Seperti biasa, dalam pelemparan 2 buah dadu, kita coba buat bantuan tabel. Yang pertama adalah mata dadu 1, yang kedua mata dadu kedua. Pada mata dadu yang pertama itu menghasilkan sampel 6. Dan mata dadu yang kedua juga menghasilkan sampel ada 6. Dengan aturan perkalian, maka banyak sampelnya itu ada 36. Kita misalkan A adalah kejadian terambil mata dadu 5. Bila kita simak pada tabel yang ada, maka kejadian terambil mata dadu 5 dapat kita lihat pada tabel pada kolom 5, yaitu 51, 52, 53, 54, 55, dan 56. Maka NA yaitu banyaknya kejadian terambil mata dadu 5 ada 6. Sehingga peluang A yaitu NA dibagi NS. Banyaknya kejadian terambil mata dadu 5 dibagikan banyak sampel, yaitu sama dengan 6 dibagi 36 atau 1/6. Berikut B adalah kejadian terambil mata dadu berjumlah 6. Dapat dilihat pada tabel, di situ ada siksak ya yang berjumlahnya 6, 15, 24, 33, 42, dan 51. Sehingga NB yaitu banyaknya kejadian terambil mata dadu berjumlah 6 itu sama dengan 5. Sehingga peluang B itu sama dengan NB dibagi NS sama dengan 5 dibagi 36. Next. A irisan B. Jadi pada tabel tadi itu terdapat anggota A dan anggota B yang sama yaitu 5,1. Sehingga banyaknya A irisan B yaitu anggota A yang sama dengan anggota B ada 1. Sehingga peluang A irisan B sama dengan NA iris B dibagi NS sama dengan 1 dibagi 36. Jadi peluang terambilnya mata dadu 5 atau berjumlah 6 adalah suatu kejadian yang tak saling lepas karena ada anggota yang sama. Maka dapat disimpulkan peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangkan peluang A iris B. Sama dengan NA dibagi NS ditambah NB dibagi NS dikurang NA iris B dibagi NS. Sama dengan 6 dibagi 36 ditambah 5 dibagi 36 dikurangkan 1 dibagi 36 sama dengan 10 dibagi 36. Kita sederhanakan menjadi 5 dibagi 18. Contoh berikutnya, suatu kantong berisi 10 kelereng merah dan 20 kelereng putih. Peluang untuk mengambil sebuah kelereng merah atau sebuah kelereng putih secara acak adalah, nah dapat dilihat ada sebuah kantong yang dalam terdapat 10 kelereng merah dan 20 kelereng putih. Maka banyak kelereng dalam kantong itu kita jumlahkan, 10 ditambah 20 sama dengan 30. Sehingga sampelnya, karena dia pengambilan secara acak, pengambilan satu atau sebuah kelereng merah atau putih
atau pengambilan sebuah kelereng dari ketersediaan 30 kelereng yang ada dalam sebuah kantong. Maka 30 kombinasi 1 sama dengan 30 faktorial dibagi 1 faktorial dikalikan 30 dikurang 1 faktorial. Seperti perhitungan biasa, pada perhitungan kombinasi hasilnya adalah 30. Kemudian kita misalkan A adalah kejadian pengambilan sebuah kelereng merah. NA sama dengan banyaknya kejadian pengambilan sebuah kelereng merah dari 10 kelereng merah yang tersedia secara acak. Maka 10 kombinasi 1 karena kelereng merahnya ada 10, diambil acak 1 atau sebuah ya, sama dengan 10 faktorial dibagi 1 faktorial dikalikan 10 dikurang 1 faktorial. Hasilnya adalah 10. Sehingga peluang pengambilan sebuah kelereng merah, yaitu peluang A sama dengan NA dibagi NS sama dengan 10/30, kita sederhanakan menjadi 1/3. Kemudian B adalah kejadian pengambilan sebuah kelereng putih. NB, banyaknya kejadian pengambilan sebuah kelereng putih dari 20 kelereng putih. Nah, di sini tertulis merah. Itu sebenarnya 20 kelereng putih ya yang tersedia secara acak. Maka dengan pendekatan kombinasi karena pengambilan secara acak 20 diambil acak 1. Jadi 20 kombinasi 1 sama dengan 20 faktorial dibagi 1 faktorial dikalikan 20 dikurang 1 faktorial sama dengan 20. Maka peluang pengambilan sebuah kelereng putih adalah peluang B sama dengan NB dibagi NS sama dengan 20 dibagi 30. Disederhanakan menjadi 2/3. Next. Jadi peluang pengambilan sebuah kelereng merah atau sebuah kelereng putih tadi merupakan kejadian yang saling lepas atau saling asing. Karena tidak ada irisannya. Oleh karena itu, peluang untuk mengambil sebuah kelereng merah atau sebuah kelereng putih secara acak adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B, yaitu sama dengan 1/3 ditambah 2/3 sama dengan 3/3 atau sama dengan 1 ya. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang kejadian B. Nah, ini dapat dinotasikan sebagai peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan B. Peluang A dikalikan peluang B. Berikutnya, dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas atau bersyarat jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersama-sama. Munculnya kejadian A ini mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan sebaliknya. Yang pertama, peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu. Peluang A, ya, peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu itu sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B, di mana peluang B tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi terlebih dahulu itu sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A. Dengan syarat peluang A-nya tidak boleh sama dengan 0. Peluang A irisan B itu dibaca peluang kejadian A dan B. PA merupakan peluang kejadian A dan PB merupakan peluang kejadian B. Contoh, sebuah dadu dan sekeping mata uang logam dilempar bersama-sama. Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu 5 dan B adalah kejadian muncul angka pada uang logam. Tentukan peluang kejadian A dan B. Seperti biasa kita coba gunakan bantuan tabel. Yang di atas merupakan sampel dari dadu ada 6. Yang kolom yang di bawah itu sampel dari mata uang, yaitu angka dan gambar. Setelah dipasangkan, maka banyaknya sampelnya ada 6 kali 2 sama dengan 12. A adalah kejadian muncul mata dadu 5. Kita coba lihat pada tabel, munculnya mata dadu 5 itu ada pada kolom 5, yaitu A5 dan G5. Sehingga NA-nya, yaitu banyaknya kejadian muncul mata dadu 5 ada 2. Peluang A sama dengan NA dibagi NS sama dengan 2 dibagi 12. Kita sederhanakan sama dengan 1/6. B adalah kejadian muncul angka. Kita lihat kembali pada tabel. Angka itu ada pada baris pertama yaitu A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Maka NB-nya yaitu banyak kejadian muncul angka ada 6. Oleh karena itu peluang B-nya adalah NB per NS sama dengan 6/12. Disederhanakan menjadi 1/2. A irisan B, kejadian muncul mata dadu 5 dan angka. Nah, pada kejadian muncul mata dadu 5 dan kejadian muncul angka itu terdapat anggota yang sama, yaitu A5. Maka NA irisan B-nya ada 1, atau banyaknya kejadian muncul mata dadu 5 dan angka itu ada 1.
Dapat disimpulkan peluang A irisan B sama dengan NA iris B dibagi NS sama dengan 1/12 atau peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B sama dengan 1/6 dikalikan 1/2 yaitu 1/12. Yang kedua, di sebuah toko terdapat satu lusin lampu. Dua lampu diantaranya rusak. Ada 3 orang akan membeli masing-masing satu lampu. Peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak adalah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kalian membuat tabel untuk membantu menentukan kemungkinan peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak. Nah, silakan untuk pertanyaan kedua kalian coba di rumah. Boleh sebagai tambahan referensi agar dapat menyelesaikan pertanyaan yang ada di video ini. Kalian bisa membuka buku elektronik atau bisa melihat tutorial yang ada di YouTube dan lain sebagainya. Silahkan dikerjakan. Ibu akhiri pada pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.